warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Warisma. Nomor induk mahasiswa saya 120112200075. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Jadi, melalui video ini saya ingin membuat video pembelajaran berbicara untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbicara saya, yaitu dosen pengampunya ialah Miss Lucy Komalasari MPD. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif dan sangat memberi motivasi kepada kami supaya kami bisa menjadi orang yang berani dalam hal public speaking. Kita masuki inti dari video ini, yaitu mengenai saya akan berbicara mengenai bagaimana trik supaya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang baik dan benar. Di era globalisasi ini tentunya tidak ada yang tidak mengenal yang namanya media sosial. Berbeda di era dahulu, itu media sosialnya cuma ada yang namanya Facebook. Namun sekarang akibat pengaruhnya era globalisasi dan perkembangan zaman, media sosial itu sangat banyak muncul dengan versi yang berbeda-beda dan manfaat yang berbeda. Seperti untuk menonton video itu kita bisa di YouTube, untuk chattingan kita bisa di WhatsApp, untuk mengambil gambar kita bisa di Instagram, untuk berbagi tulisan di microblog seperti ada di Twitter, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Jadi, dengan adanya berbagai macam jenis media sosial tersebut, itu memberikan fungsi kepada kita semua sehingga kita bisa lebih mudah membagi dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Media sosial ini efeknya itu tidak hanya di remaja saja, melainkan anak-anak kecil sudah kecanduan menggunakan media sosial ini. Mengapa demikian? Karena yang dulunya menonton film kartun itu menggunakan televisi, sekarang menggunakan media sosial. Media sosial apa? Yaitu YouTube tadi. Mereka menggunakan media sosial YouTube untuk menonton kartun dan meninggalkan televisi. Mengapa demikian? Karena di YouTube itu mereka lebih bisa memilih kartun apa yang mereka suka ketimbang di televisi. Mereka harus menonton sesuai jadwalnya gitu. Jadi media sosial ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Berikut saya akan jelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi, dampak positif dari kita menggunakan media sosial itu ialah pertama, menambah teman. Kita punya banyak teman jadinya. Yang kedua, itu kita bisa berkomunikasi jarak jauh sesama keluarga, teman, rekan kerja, pacar atau siapa gitu kan. Yang ketiga, tempat berbagi informasi. Yang keempat, menambah wawasan sehingga kita lebih cerdas dan kita bisa mengetahui informasi dari media sosial. Yang kelima, tempat berpendapat di sini tempat kita mengemukakan atau mengomentari. Yang keenam, menjadi diri sendiri. Adapun dampak negatif dari media sosial, pertama, berita hoaks itu bertebar-tebaran di luar sana. Yang kedua, banyaknya akun-akun palsu, akun-akun plagiat. Yang ketiga, banyaknya mata-mata. Yang keempat, kecanduan. Yang kelima, munculnya tindakan kejahatan. Oke, setelah kita mengetahui apa-apa saja dampak positif dan dampak negatifnya, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana trik supaya kita bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Pertama, cobalah memfilter teman-teman yang mengikuti Anda. Coba ditengok teman-teman itu baik atau tidak postingannya. Jika baik, maka pertahankan. Jika tidak, maka lepaskan gitu. Karena apa? Karena itu akan berefek kepada akun Anda. Yang kedua, pasang foto profil sewajarnya saja. Maksudnya di sini jangan mempasang foto profil yang tidak enak dilihat sehingga memicu tindakan kejahatan
orang-orang ingin save foto Anda dan foto Anda dijadikan sebagai tumbal atau pembuatan akun palsu. Yang ketiga, pikir dahulu sebelum membuat status. Cobalah mencari informasi yang jelas tentang status. Mungkin status ini lebih kelihatan sepele, namun sangat menyayat hati ya. Mengapa demikian? Karena jika kita membuat status asal ceplos-ceplos saja tanpa memikirkan perasaan orang lain ataupun membuat status itu dengan tujuan untuk menyindir orang lain, itu akan berujung konflik, akan membuat masalah terhadap kita dan orang lain. Oke, jadi jangan membuat status yang asal ceplos-ceplos. Yang keempat yaitu publis informasi seadanya saja. Jangan terlalu pribadi gitu. Mengapa? Karena jika kita mempublis informasi yang terlalu pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau informasi pribadi lainnya, sehingga akan munculnya kejahatan yang ingin menghampiri kita. Dengan orang-orang yang iri terhadap kita, maka dia akan menghampiri kita. Gitu. Jadi jangan terlalu mempublis informasi-informasi pribadi. Yang kelima yaitu bijak membagikan konten. Tentunya kita sering sekali membagikan konten di media sosial ya. Membagikan kontennya itu konten yang positif aja. Konten negatif jangan. Konten negatif itu seperti konten propaganda, sara, rasis, makar, itu jangan. Karena itu bisa dikatakan Anda setuju dengan hal tersebut. Jadi jangan membagikan konten-konten yang negatif gitu. Lebih baik Anda membagi konten yang positif seperti konten yang lebih mendidik, konten-konten ilmu bolehlah, itu masak-masak atau apa gitu kan, konten-konten yang mendidik. Nah, jadi kita itu harus bijak dalam membagikan konten. Yang keenam yaitu selanjutnya yaitu bijaklah dalam memilih informasi. Mengapa demikian? Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar. Tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar ya. Tidak semua, karena ada sebagian informasi yang hoax. Jadi kita sebagai pengguna media sosial harus selektif dalam memilih informasi. Jangan asal terima informasi saja. Oke. Selanjutnya itu 7, jangan suka pamer. Jangan suka pamer maksudnya di sini jangan suka pamer kekayaan Anda. Namun jika Anda ingin pamer keberhasilan Anda sekali-sekali itu tidak masalah, sehingga akan memotivasikan orang lain. Namun jika sering-sering jangan berlebihan dalam pamer di media sosial karena akan munculnya tindakan kejahatan dan kecemburuan sosial. Oke, yang kedelapan yaitu hindari oversharing. Mengapa demikian? Karena tidak semua kegiatan yang Anda lakukan di luar sana harus dipublikasikan di sosial media. Tidak. Mengapa demikian? Karena jika Anda mempublikasikan semua kegiatan Anda, maka orang-orang lain tidak akan tertarik lagi dengan kehidupan Anda karena mereka udah tahu dan bisa dicap sebagai lebay ya. Begitupun sebaliknya, jika sosial medianya sunyi, tidak ada kegiatan atau apapun, itu bukan berarti dicap sebagai kuburan ya, sunyi, bukan berarti seperti itu. Mungkin dia lebih bahagia di dunia nyata daripada dunia virtualnya. Hindari oversharing. Yang kesembilan yaitu selalu punya etika saat berinteraksi di sosial media. Mengapa demikian? Etika itu sangat penting. Jika Anda mengomentari postingan orang lain, itu perlu yang namanya etika. Jika Anda tidak beretika, maka akan menimbulkan sebuah konflik. Karena apa? Anda mengomentarinya sesuka Anda saja, asal ceplos-ceplos saja, tanpa etika. Itu kan bisa menyakitkan hati orang lain gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu yang ke-10, interaksilah seperlunya saja. Di sosial media itu berinteraksilah seperlunya saja. Jika Anda ingin membuat status, seperlunya saja, jangan berlebihan. Jika ingin mengomentari postingan teman, seperlunya saja, jangan berlebihan. Like postingan teman, seperlunya saja. Share konten seperlunya saja, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu akan menyebabkan masalah. Jadi, di antara 10 triksnya tadi, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwasannya jika kita menggunakan media sosial, jadilah pengguna media sosial yang baik dan benar, pintar, cerdas, dan teliti dalam menggunakan media sosial.
Dan ketika kita menggunakan media sosial, itu jangan terlalu berlebihan, baik itu mengomentari, posting sesuatu, menceritakan tentang diri kita, itu jangan terlalu berlebihan karena tidak baik. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.